Halo sahabat Merdeka, berjumpa lagi bersama saya, Anda juga. Kali ini saya sudah janjian dengan seorang ketua partai, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono. Dan kalau saya lihat di depan sudah ada mobilnya, kita langsung ke dalam, ngobrol-ngobrol langsung dengan beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, Halo. Mas Angga, apa kabar? Mas Aye, apa kabar? Sehat-sehat ya. Selamat datang nih di kantor saya. Wah, keren banget, Mas. Di sini tempat sehari-hari kita Hmm? berdiskusi, Ya. juga mengambil keputusan. Oke. Tentu Jadi- banyaklah hal-hal yang harus dibicarakan dalam partai politik. Demokrat sendiri kan punya banyak kader utama yang berada di berbagai daerah. Ya. Dan tentunya kita juga mengelola komunikasi dan leadership dari Dan kantor semua ini. dari ruangan ini, komunikasi. Dari ruangan ini kantor utama Ketua Umum. Kita diskusi biasanya di sini Oke. sambil mencari-cari referensi untuk Dan ini menghadirkan solusi juga lah kayaknya ini buat nggak rakyat. bakalan bosen deh sama kantor. Tapi Mas, sebelumnya kita kan sudah swab nih. Iya, Saya iya. mohon izin buat buka ya, Mas. Boleh, saya juga Dan sudah. kita udah negatif semuanya. Insya Allah kita sehat semua. Apalagi yang memang harus diyakinkan Ya. adalah dalam setiap pertemuan seperti ini kita juga jaga-jaga diri, Benar, jaga Mas. jarak, tetap melakukan Benar. rapid atau swab gen. Ya. Semoga kita semuanya dilindungi dari COVID lah. Amin, amin. Dan sahabat Merdeka, kali ini kita sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat. Apa kabar? Jadi kita sapanya ke pembaca Merdeka tuh sahabat Merdeka. Sahabat Merdeka, apa kabar? Selamat datang di ruang Ketua Umum Partai Demokrat. Dan ini acaranya Ruang Merdeka. Ruang Merdeka. Mas Ahaye, saya Iya, ingin iya. lihat di sana ada foto-foto yang saat Iya. Mas Ahaye berkarir di TNI. Mungkin punya cerita menarik nih soal foto-foto ini, Mas. Iya, jadi saya selalu mendesain ruangan itu Hmm. sendiri. Ya, Itu kebiasaan saya sejak saya berada di militer. oke. Dan selalu saya ingin hadirkan inspirasi. Ya. Walaupun saya sendiri yang mengalami dan menjalaninya, tetapi saya ingin juga terus diingatkan Oke. bahwa semua ini kita dapatkan dengan perjuangan. Benar, Mas. Keringat, sebagian darah dan air mata. Ya. Tetapi artinya bukan hanya untuk menunjukkan bahwa kita telah mencapai sesuatu, tetapi justru mengingatkan dari mana kita berasal. Benar. Dan jangan sampai lupa, karena ini semua ada tujuannya. Benar. Ini memang koleksi ataupun memorabilia Ya, ketika saya masih berdinas. menjadi perwira profesional di jajaran TNI. Ya. Dimulai dari Akademi Militer, ini medali Adi Makayasa, lulusan terbaik Akademi Militer tahun 2000. Ya. Kemudian ada Pedang Trisakti Wiratama. Kemudian di sini adalah penggalan-penggalan cerita karir saya di TNI. Dimulai dari seorang perwira remaja. Remaja. Kemudian Ini kayaknya melaksanakan ini UN ya? penugasan operasi perdamaian Ya. di Lebanon, United Nations Interim Force in Lebanon, Hmm. tahun 2006-2007. Oke. Kemudian ini sejumlah kegiatan pada saat saya di wisuda dalam sejumlah lembaga pendidikan Hmm. di dalam maupun luar negeri. Ini kayaknya impian Iya. orang tua zaman sekarang tuh pengen anaknya kayak gini tuh, Mas. Iya, iya. Ini ketika terakhir menjadi komandan batalion. Ini ketika menjadi kepala staf operasi di Oh, iya. Kostrad ketika Kostrad itu. ya. Iya. Mas, ini kita pengen tahu juga, ini kan setelah lepas dari TNI, Iya. lalu Mas Ahaye sekarang nyemplung di politik dan kondisinya masih bugar. Pengen tahu nih, selama pandemi ini aktivitasnya apa aja kok masih kelihatan bugar banget? Nah, ini Mas Angga, saya juga selalu berupaya untuk mendidik diri sendiri karena nggak mudah. Ya. Godaan untuk mager, malas gerak, apalagi di itu. situasi yang di rumah Ya. aja, itu luar biasa godaannya. Benar. Makanan pun akhirnya menjadi teman kita. Kerja karena di depan komputer lebih banyak, di dalam ruangan. Nah, saya selalu mengingatkan diri sendiri,
agar juga tetap menjaga keseimbangan. Oh itu saya nggak bisa tuh Mas. Kayak Keseimbangan. gagal. Setahun pandemi gagal deh. Nah itu, jadi makannya ya tetap diatur, proporsional, Ya. tapi juga tetap olahraga. Oke. Nah saya memang lebih banyak olahraga dalam rumah. Misalnya angkat-angkat beban, treadmill, lari, Oke. kemudian juga berenang. Tapi saya yang lebih senang sebetulnya kalau bisa outdoor. Oke. Makanya selain sepedahan, Hmm. saya sering ajak keluarga ataupun sahabat terdekat untuk melakukan hiking. Oke. Jadi kita bisa nyari lokasi. Oke, ya. Sekarang saya ini kan punya satu komunitas baru, Hmm. namanya Overlanding Indonesia. Oke. Jadi kita biasa berjalan Jalan. menuju suatu lokasi, biasanya pegunungan, Ya. termasuk hutan. Itu bareng keluarga Kemudian, sesekali bareng keluarga, tapi lebih banyak bersama para pecinta alam juga, outdoor activities, dan Oke. juga overlanding community. Kemudian kita camping, Hmm. sekaligus kita melakukan olahraga, misalnya hiking. Ya. Jadi saya lakukan juga bersama para kader Partai Demokrat. Oke. Jadi itu juga salah satu bentuk konsolidasi Ya. ala masa pandemi Hmm. bersama Ketum AHY dan kegiatannya serba outdoor. Nah, saya juga, ini ada yang sedikit mengganggu saya nih Mas. Ini Ya. beberapa bulan lalu Mas Haye bewokan, saya juga bewokan sih Mas. Nah, sekarang udah klimis. Ya, Saya pengen tahu kenapa waktu itu memilih bewokan. Ini kan pas lagi TNI, sahabat Merdeka nggak ada yang bewokan nih. Kita pernah lihat satu momen Mas Haye full bewokan di masa Ya. pandemi. Dan sekarang klimis. Kita ingin tahu, pas lagi bewokan, kenapa memilih bewokan tuh Mas? ya sebetulnya nggak ada alasan yang spesial ya, Iya. dalam arti Ha? ada momen apa begitu. Ya. Saya cuma ingin bereksperimen, Oke. karena tentu Hmm. boleh saja kita merasa ya ada Beda, aturan ya. begitu Ya. ya, aturan dari awal ya AHY begini begitu. Ya. Tetapi pada titik tertentu saya merasa saya pengen coba juga gimana muka saya kalau Tapi rapi ada banget Mas. Bener brewoknya. rapi. Iya. Kalau saya tuh biasanya langsung brrrr. nah terus saya berkelakar, saya Ah. sambil joke saja gitu ya. Hmm. Kenapa kok tiba-tiba berewokan Ya. supaya nggak dibilang terlalu muda? Oh, Saya bilang oke. begitu. Iya, Karena iya. AHY dibilang selalu terlalu muda. Akhirnya kalau dibilang terlalu muda dianggap tidak berpengalaman Oke. dan seterusnya. Jadi saya sambil kelakar saja. Mudah-mudahan dengan brewok dianggap lebih dewasa, lebih mature, Oke. dan juga lebih siap dianggap seperti itu. Lebih terlihat bijaksana juga mungkin. Lalu Tapi akhirnya banyak yang Hah? protes juga Oh, iya. gitu kan. Jadi Mas Angga, namanya brewok juga ada Hmm. politiknya. Ada Iya. yang suka, ada yang nggak suka. Saya Oke. bilang ini dari demokrasi. Iya. Ada yang, Mas kenapa sekarang brewokan? Hmm. Nggak pantas gitu Iya. kan. Lebih bagus klimis. Nah begitu sekarang udah klimis lagi, banyak yang merindukan, Mas bagusan brewok deh. Oh. Kelihatannya lebih beribawa, lebih tegas dan lain Iya. sebagainya. Iya. Aduh, saya bilang pusing juga nih. Termasuk di keluarga saya, ada yang pro, ada yang enggak gitu. PSBY lebih pro yang mana? Lebih suka yang klimis. Oke. Sama seperti almarhumah Ibu Ani. Hmm. Beliau senangnya Yang clean. klimis begitu, yang Nah, clean. buat sahabat Merdeka atau kader Demokrat, kamu tim AHY bewok atau tim AHY klimis? Ya Mas ya, isi di komen di bawah. Di komen nanti ya, ntar biar saya baca juga kira-kira kembali ke brewok atau tetap klimis. Oke, kita survei deh Mas. Mas, kita Iya. kembali lagi Mas. Ya, Nih, boleh. Ada yang menarik pas lagi wisuda. Ya, Wah. Ini bisa punya cerita apa nih Mas? soal ya wisuda? ini juga kalau tadi Ya. sudut Hmm? rekam jejak saya sebagai perwira militer. Ya. Dari mulai lulus dari akademi militer. Akademi, ya. Bahkan ini ada foto pada saat saya menjadi taruna Ya. tingkat senior. Tapi di sini ini menunjukkan perjalanan saya mengikuti jenjang akademis. Oke. Jadi tentu Harus ketika balance itu ya. saya bersyukur sekali walaupun sibuk dalam tugas-tugas militer, tetapi juga dalam beberapa kesempatan saya mendapatkan peluang untuk Sekolah. kembali meniti pendidikan akademik. Ya. Ya, melalui sejumlah program beasiswa. Jadi semuanya beasiswa ini. Wow. Nah, yang pertama ini di Nanya. Nanyang Technological University, ketika itu programnya Master of Science in Strategic Studies, Wow. tahun 2005-2006. Ya. Ini sebelum saya mendapatkan tugas ke Lebanon, Oh, UN. ya, ke UN. Kemudian ini juga yang sangat mengesankan dan selalu menjadi kenangan tersendiri ketika saya mendapatkan program beasiswa di Harvard University, tepatnya di John F. Kennedy School of Ya. Government. Saya mengambil program Masters in Public Administration, Ya. jadi administrasi publik. Dan terakhir, bersamaan ketika saya mengikuti pendidikan sebagai siswa Seskowat kalau di Indonesia, di Command General and Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat, saya juga ngambil kelas malam
another master program. Jadi ambil program master lagi di Webster University dalam bidang leadership and management. Total ada berapa master sih Mas? Ini kan Saya punya 3. lulusan terbaik di TNI kan pada saat itu kan? Ya, di Akademi Militer, betul. Iya kan? Ya, saya alhamdulillah punya 3 gelar master, tapi saya bukannya hobi mengumpulkan gelar, karena saya melihat memang selalu ada yang menarik. Waktu, misalnya contoh ketika yang terakhir ini, 2014-2015. Oke. Bahkan ibu saya mengingatkan, kamu nggak perlu lagi ngambil master, kan sudah punya master. Tapi saya tertarik saja dan juga tertantang untuk mengetahui berbagai hal baru. Oke. Misalnya ketika itu kita berbicara tentang dunia korporasi. Jadi studi kasusnya lebih berbicara mengapa ada perusahaan-perusahaan di dunia ini yang sukses, ada juga yang gagal. Itu kenapa itu Mas? Mengapa begitu? Jadi kita lihat perjalanan dunia korporasi. Saya nggak pernah mendapatkan itu. Sebelumnya saya berbicara tentang kepemimpinan, tentang strategi, tentang militer, tentang politik dan lain-lain, termasuk hubungan luar negeri. Ini soal manajemen berarti. Manajemen di level mikro. Jadi saya melihat menarik juga untuk saya ketahui. Keren ya. Gitu Mas Angga. Saya anak muda cuma bisa nonton aja nih. Mas, tapi ini soal gelar ini yang akhirnya membawa Mas Ahaye sekarang duduk di posisi ketum. Kita ingin tahu nih pandangan Mas Ahaye soal pemimpin muda itu seperti apa sih Mas? Karena Mas Ahaye kita anggap juga masih muda dibanding ketum partai yang lain-lain. Nah, Mas Ahaye seperti apa nih Mas? Ya, sebetulnya leadership itu adalah gabungan antara teori atau science dan juga seni atau arts. Jadi tidak pernah ada formulasi bakunya. Walaupun sebetulnya saya punya cukup banyak judul buku tentang leadership, nanti bisa dilihat di perpustakaan kecil itu. Ada perpustakaannya di Mas Ahaye. Iya. Dan dari banyak cerita para tokoh atau pemimpin dunia, termasuk juga para akademisi, memang bisa diambil sebuah prinsip universal bahwa pada akhirnya memimpin itu adalah untuk menggerakkan siapapun yang kita pimpin, followers kita, pengikut kita, anak buah kita, dan organisasi yang kita pimpin untuk bergerak maju bareng-bareng menuju tujuan besar atau kita sebut sebagai visi yang penting untuk kita capai bersama. Dan disitulah tidak hanya bisa kita baca dari buku, teorinya banyak. Memimpin sukses itu seperti apa? Banyak teori lah. A, B, C, dan D. Banyak motivator, banyak lah bukunya. Betul. Tapi begitu diaplikasikan, setiap orang punya kekhasan masing-masing. Karena konteks ruang, waktu, dan masa itu juga berbeda satu sama lain. Jadi saya tidak boleh mencoba fotokopi dengan atau fotokopi dari cara-cara yang sudah ada, figur pemimpin tertentu, walaupun dianggap beliau itu sukses di masanya, di masa sekarang bisa saja tidak selalu sama. Jadi saya harus dengan seni tersendiri, juga dengan intuisi Mas, untuk bisa mengelola organisasi dan juga memimpin perubahan. Inilah pentingnya memahami leadership dan juga tidak hanya membaca, tapi mempraktikkannya, mengaplikasikannya. Nah yang menarik Mas Angga, apa tuh? Ketika saya di militer, 16 tahun kurang lebih ya, saya belajar banyak tentang ilmu kepemimpinan. Teori dasar dan juga mengaplikasikan military leadership. Banyak sekolah, banyak universitas termasuk Harvard belajar leadership dari institusi militer. Nah, kemudian ternyata saya anggap itu hanya berlaku di militer. Tapi ternyata enggak. Itu berlaku universal. Begitu saya masuk ke dunia politik, saya coba terapkan hal-hal yang masih relevan. Hal-hal yang juga dianggap penting untuk membangun sebuah organisasi sebesar Partai Demokrat ini dengan menggunakan prinsip-prinsip dasar kepemimpinan militer. Dan banyak yang bisa diaplikasikan. Nah, ini juga menarik, Mas, karena tadi kita balik lagi setelah penjelasan soal leadership, Mas Ahaye datang ke Demokrat dan masih banyak kader senior. Nah, bagaimana nih caranya menggandeng semua kader yang muda maupun senior? Kita ingin tahu nih dari Mas Ahaye. Iya, tadi Mas Angga benar mengungkap sebuah fakta bahwa mungkin di antara partai-partai politik lainnya, Mas Ahaye, misalnya di antara partai-partai yang saat ini berada di Senayan, di parlemen, saya adalah salah satu ataupun dianggap ketua umum yang paling muda. Saya merasa regenerasi itu memang sebuah keniscayaan. Jadi suka tidak suka, siap tidak siap,
regenerasi, kaderisasi itu harus terjadi. Ya. Sebaiknya dilakukan secara alamiah, secara natural, tidak ada yang dipaksakan. Ya. Nah, apa yang terjadi dalam Partai Demokrat juga sebuah proses yang natural. Kami tidak memaksakan kehendak. Ya. Saya sendiri tidak mungkin memaksakan diri jika tidak ada harapan dari kader-kader Partai Demokrat dimanapun berada untuk saya bisa langsung terlibat dalam kepemimpinan di partai ini. Nah, tentu tidak semudah yang dibayangkan. Itu Menjadi jembatan antar generasi Iya, itu Mas. menjadi pekerjaan yang Itu kan salah satu ilmu serius. leadership juga kan? betul. Karena untuk bisa menghadirkan soliditas Ya. dan kohesi, semangat kolektivisme ini Ya. harus dihadirkan juga seluruh kader dari berbagai generasi. Ya. Kita tahu masih banyak senior, mulai dari pendiri partai, Ya. kemudian para pemimpin terdahulu, termasuk kader-kader senior yang sudah malang melintang Ya. selama ini. Ada keharusan yang harus ataupun ada kewajiban yang harus saya lakukan untuk bisa terus menggapai dan juga mengakomodasi pemikiran-pemikiran dan semangat mereka. Dan luar biasa, Ya. para senior itu memberikan supportnya. Kami juga cukup sering berdiskusi, walaupun tidak bisa setiap kali. Benar. Tetapi juga ada kepentingan kita melakukan regenerasi tadi. Jadi cukup banyak anak-anak muda yang sekarang masuk dan bergabung secara aktif dalam Partai Demokrat Oke. ini. Nah, saya sebagai jembatan di tengah-tengah. Nah, kebetulan Itu tugas yang bingung tuh Mas, membingungkan dan memberatkan juga tuh. iya, karena namanya perbedaan generasi itu Itu, ya. sangat terkait pada perbedaan cara komunikasi dan pendekatannya. Ya. Tapi insya Allah kita harus adaptif dan Ya. bisa menjadi pengayom untuk semua. Itu kuncinya. Menjadi adaptif, jembatan komunikasi. adaptif dan harus jadi pengayom. Itu Betul, sih. betul. Mas, kita geser lagi Mas. Boleh? Pangan apa lagi? Nah, di sini biasanya saya menerima tamu dalam hubungan kecil juga, terutama tamu-tamu yang sudah lebih dekat Oke. hubungannya, utamanya adalah para kader Hmm. yang berasal dari daerah-daerah, berbagai daerah. Kita tahu kadang-kadang datang ke Jakarta dan saya terimanya di sini juga. Buat tempat konsolidasi juga lah ya. Ya, misalnya seorang ketua DPD Ya. yang juga adalah seorang gubernur misalnya, atau kepala daerah di tingkat kabupaten kota, saya terima di sini. Saya sampaikan harapan-harapan yang harus diperjuangkan oleh kader utama kita di daerah masing-masing. Selebihnya ya Nah, ini buku-buku. Perpustakaan kecil yang milik Ada di Mas sana, Ahaye ada di sini. Sahabat Merdeka. Sebenarnya ada punya berapa perpustakaan? Ya, saya mencoba untuk mengumpulkan buku itu sejak saya Letnan 2. Oke. Sejak saya muda, saya melihat dan terinspirasi oleh Pak SBY yang juga adalah seorang PSBY itu suka banget baca deh kayaknya. iya, yang hobinya membaca dari Iya. dulu. Dan dengan membaca tentu bisa berbicara, bisa menulis, bisa menyampaikan pandangan dan gagasannya. Saya pun mencoba juga untuk Iya. terus menambah dan juga melengkapi wawasan dan juga ilmu pengetahuan. Iya. Tentu dari buku, di samping dari Media sosial. ya media, baik mainstream maupun media sosial, termasuk juga dengan percakapan dan diskusi dengan berbagai elemen lainnya. Apa nih? Di sini Buku yang menarik apa nih, Mas? sectionnya banyak. Ini salah Ada itu satunya. lah di bagiannya misalnya di atas apa? Ya, ini misalnya tentang kepemimpinan, leadership, Oke. leadership. Jadi banyak tentang kepemimpinan dan juga manajemen. Ini ada tentang ekonomi, Ya. ya. Di sini tentang hubungan internasional, Filosofi kemudian di juga atasnya ya. ada juga di situ futurology. Jadi Ya. saya sering membaca Masa depan. skenario-skenario masa Masa depan. Apa yang akan terjadi? Iya. Misalnya ada konflik di Iya. dunia, termasuk di Asia Pasifik dan lain-lain. Jadi tentunya banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari buku-buku semacam ini, dan itu juga yang terus saya bawa untuk berdiskusi dengan siapapun. Mas, tadi kita
Saya yakin lah Mas AHY udah melahap buku banyak banget. Iya. Tapi kan sekarang juga ada media sosial, ada internet. Iya. Kita ingin tahu Mas AHY sebagai ketua umum seberapa sering sih memanfaatkan media sosial untuk kerja-kerja politiknya? Iya. Terlalu sayang kalau kita tidak menggunakan media sosial. Iya. Tetapi juga ada limitnya. Iya. Begini yang saya maksud Mas Angga. Kita tahu era serba digital sekarang untuk menjangkau semakin banyak audiens, Ya. semakin banyak masyarakat, tentu kita harus menggunakan media sosial. Benar banget. Langsung ke dunia gratis. Tidak ada biayanya. Iya. Kemudian langsung diterima Benar. oleh pemegang gadget itu. Ya. Oleh karena itu dianggap sangat efektif Ya. untuk menyampaikan pesan. Tapi ada paradoksnya. Oke. Dengan semakin berkembangnya platform media sosial ini dengan berbagai bentuknya, Ya. itu juga menghadirkan permasalahan dan tantangan yang tidak sederhana. Ya. Artinya sekarang semakin banyak mereka yang tidak bertanggung jawab juga untuk menebar fitnah, hoax, Ya. black campaign, menjatuhkan, pembunuhan karakter, dan lain sebagainya. Jadi teraduk-aduk seperti kita itu begitu pegang handphone, kita tenggelam dalam tsunami informasi. Yang lebih bahaya tsunami disinformasi atau misinformasi. Jadi kita sendiri harus lebih cerdas untuk memilah apakah ini benar, apakah ini tidak benar. Ya. Nah, dari situ kita juga perlu check and balance yang dilakukan oleh teman-teman media mainstream, termasuk Mas Angga sendiri misalnya dari merdeka.com. Ya. Karena kita juga butuh kredibilitas dari sebuah pemberitaan. Karena masuk media sosial, kita sulit untuk mengetahui ini benar atau enggak begitu. Saya mengajak generasi muda jangan mudah menjadi korban hoax tadi, atau lebih buruk ikut-ikutan menyebar hoax karena dampaknya buruk sekali untuk persatuan di Indonesia. Jadi saya sendiri kalau ditanya tentu berupaya untuk menggunakan media sosial dengan baik, dengan efektif, tapi juga tadi ada batasnya, dan disitulah kita harus tetap berpihak juga pada teman-teman jurnalis untuk sama-sama membangun kokohnya pilar demokrasi. Dan sekarang tuh di banyak media termasuk merdeka.com kita punya cek fakta. Jadi banyak media yang tidak membantu pembaca maupun masyarakat untuk menyaring nih benar atau bohong atau hoax. Jadi buat mengurangi korban hoax banyak, ada cek fakta. Dan itu paling benar. Iya. Itu harus dilakukan karena saya cukup sering, termasuk keluarga besar Partai Demokrat, cukup sering menjadi korban hoax. Nah, Mas. Tentu saya sering mengatakan juga kepada seluruh kader, jangan lawan hoax dengan hoax yang baru. Dalam era post-truth politics, seringkali kebohongan yang dilakukan berulang-ulang seolah dianggap menjadi kebenaran baru. Ini berbahaya, Mas Angga. Mari kita sama-sama perangi hoax, dan juga saya mengajak teman-teman generasi muda. Kita lawan hoax ya, Mas. Iya. Dan anak-anak muda ini paling terekspos dengan media sosial. Jadi generasi muda Indonesia juga harus yang paling peduli. Jangan sekali lagi, udahlah biarin aja, hoax ya hoax aja begitu. Nah, lama-kelamaan kita sulit untuk mengetahui apakah kita ini hidup dalam dunia yang sebenarnya atau dunia kebohongan. Gitu. Mas, kalau untuk penggunaan media sosial, Mas AHY lebih sering menggunakan pribadi atau pakai admin atau seperti apa nih? Ya, sebenarnya saya dari awal itu sendiri ya. Saya punya akun-akun media sosial yang saya kelola dan saya gunakan sendiri. Hanya sesekali begitu sangat sibuk, saya tidak bisa langsung menghandle-nya, saya minta tolong disebarkan melalui media sosial saya. Tetapi secara umum saya menggunakan itu sendiri. Sendiri? Iya. Nah, ini nyambung nih Mas. Kita ingin tahu juga di pemimpin zaman now, ada media sosial, ada kerja di lapangan. Kita ingin tahu sebenarnya idealnya tuh pemimpin memanfaatkan media sosial untuk dan tidak menyampingkan kerja di lapangan itu seperti apa sih, Mas? Kalau saya prinsipnya gini, Mas Angga. Sebelum saya berbicara lebih bagus mana, saya sederhanakan ya. Turun ke lapangan langsung atau menggunakan media sosial. Prinsip utamanya bagi saya, jangan menyampaikan sesuatu, mencitrakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi, jangan tidak melakukan A, tetapi kita sampaikan ke publik kita melakukan A. Tapi juga sayang kalau kita melakukan sesuatu, tapi tidak kita sampaikan kepada publik. Artinya juga sulit untuk diketahui apa yang kita lakukan. Memang ada yang mengatakan itu kan ria. Itu kan sama saja menceritakan kita berbuat kebaikan, pamer lah. Tapi yang penting kalau saya, niatnya. Niatnya bukan untuk ria, tetapi untuk menginspirasi dan menginformasikan bahwa
kita melakukan sesuatu, kalau baik mudah-mudahan menginspirasi yang lainnya, Ya. memotivasi yang lainnya, tapi juga sebagai laporan. Karena kerja politisi itu juga untuk rakyat, artinya kita melaporkan ini yang kita lakukan. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan dan kebersamaan itu juga bisa kita perluas ke tempat-tempat yang lain. Nah, yang penting walaupun media sosial sekarang semakin marak dan semakin meluas, Banyak banget aplikasinya. tidak boleh menghilangkan atau menegasikan pentingnya pertemuan tatap muka. Jadi face-to-face leadership, face-to-face meeting seperti ini, ya secara langsung, itu tetap menurut saya lebih penting dan bernilai. Dan lebih hangat sih, Mas. Lebih hangat. Bisa kelihatan ekspresinya. Jadi kadangkala dengan membaca saja itu tidak bisa menakar kira-kira dia ini serius atau setengah bercanda, marah atau justru lagi ingin menyampaikan anekdot misalnya. Kita nggak pernah tahu kan. Dengan berbicara seperti ini bisa kerasa nih, mata ketemu mata, hati ketemu hati, mudah-mudahan gagasan ketemu gagasan. Amin. Nah, jadi pertemuan tatap muka semacam ini tetap penting. Itulah saya tetap menghimbau dan juga menginstruksikan kepada jajaran Partai Demokrat untuk tidak meninggalkan pertemuan tatap muka. Tentu dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Mas Ahaye, apalagi yang menarik kayaknya cukup ya, Mas? Cukup. Kita ngobrol-ngobrol lebih serius lagi. Sahabat Merdeka. Di sini juga biasa buat ngopi-ngopi biasanya. Standby, jangan kemana-mana. Mas Ahaye, kita akan ngobrol lebih serius, yang lebih mendalam. Boleh. Dengan senang hati. Oke, sahabat Merdeka, kita lanjut di diskusi selanjutnya. Saya ngeliat di atas TV ada tulisan Dream Big, Work Hard, and Never Give Up. Itu apa tuh maknanya tuh, Mas? Itu salah satu moto favorit saya. Kadang kita menang, kadang kita belajar. Jadi tidak harus selalu kita anggap kegagalan kita sebagai sesuatu yang menjadi rekam jejak yang buruk. Kemarin ada isu tes wawasan kebangsaan. Apakah relevan? Dengan tugas-tugas pokoknya untuk petugas di KPK misalnya, saya rasa tidak relevan. Tidak sangat relevan begitu. Jangan sampai suara sumbang atau yang dianggap berlawanan langsung dikategorikan sebagai suara oposisi, suara radikal. Bahaya. Asal beda dibilang radikal, dicap langsung melawan negara, dicap tidak Pancasilais. Siapa mereka kok bisa melabelkan dengan begitu mudahnya kalangan masyarakat kita? Padahal mencintai Indonesia kan beda-beda, Mas, caranya. Mencintai itu dengan berbagai cara. Iya kan? Gitu. Ini bukan curhat kan? Bukan. Nah,